Sambil menunggu dulu ya, teman-teman semuanya member member ya yang ada dalam grup itu untuk masuk semua ke sini agar tidak ketinggalan. Utamanya adalah kalau sebelumnya yang kemarin materi ke-11, 12, 13 itu kayak lupa, terus enggak ngerti ya ngapain kemarin itu. Nah, coba fokus di sekarang, di materi ke-14 ini. Kalau bisa, disarankan untuk buka filenya, buka slide-nya. Karena dari sini, dengan judul intuisi natural ini, sudah bisa mengalami atau memahami materi sebelumnya. Minimal 11, 12, dan 13. Tanpa perlu lagi fokus ke yang 11, 12, 13 itu. Udah nggak peduli lagi. Misalnya, nggak mau belajar itu, ya nggak mau kayak baca-baca lagi, it's okay. Nah, jadi ngapain belajar kemarin? Ya, untuk pengenalan aja. Untuk membawakan diri masuk ke materi yang sekarang. Ini poinnya, pentingnya. Seperti yang dari 1 sampai 10. Karena ini tentang praktek dan pengalaman diri. Jadi bukan pembelajaran sebenarnya. Bukan masuk ke pikiran, masuk ke otak. Tapi ini benar-benar kesadaran. Jadi kita praktek sambilan bersama-sama meluaskan pandangan kesadaran kita, pengalaman kita, dan juga latar sebagai bidang field ya yang sangat tak terbatas. Yang tak terbatas itu berekspresi melokal menjadi diri kita siapapun nama kita dipanggil. Yang kita labelnya manusia, ya, nama Anda siapapun itu. Pekerjaan, identitas, segala penderitaan, segala kemelekatan, apa yang membuat bahagia di sini, oke? Oke, jadi teman-teman, ya teman-teman lagi. Udah, untuk sementara kita pakai kata teman-teman. Sahabat ya. Jadi sahabat semua, terutama yang ada dalam grup, silakan buka slide-nya, PowerPoint-nya. Judulnya adalah intuisi natural. Apa itu intuisi natural? Jadi kalau kita sudah sampai ke pembahasan ini, intuisi natural itu bukan lagi intuisi seperti yang, oh aku dapat pesan, oh aku dapat mimpi, aku dapat ya pesan dari semesta. It's not like that. Bukan lagi seperti itu. Intuisi natural adalah benar-benar kalau kita satukan dalam satu kata, spontanitas. Jadi semesta itu, kalau kita benar-benar melihat dari versi sadar sebagai kesadaran, pesannya nggak ada. Yang ada cuma spontanitas, gerakan, ya, tiba-tiba ngalir. Di kepala tuh kosong, di kepala tuh ya tiba-tiba maunya gerak apa. Nah itu. Jadi udah gerak aja. Karena biasanya kalau masih ada intuisi yang kayak penglihatan, kewaskitaan gitu ya, itu masih ada kaitannya dengan pendaman. Tapi it's okay juga, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar sampai yang netral, intuisi natural tuh ya dari gerakan spontan. Gerak aja udah. Apapun ya, dapat rezeki, bekerja ini, kreativitas, itu tiba-tiba. Jadi spontanitas benar-benar ngalir. Makanya judulnya intuisi natural. Di intuisi natural, itu nggak ada lagi kita ngomong soal takdir dan kehendak bebas. Karena di dalamnya free will, kehendak bebas, dan takdir itu satu kesatuan yang nggak terpisah. Itu benar-benar sudah ngalir, udah benar-benar sadar. Kenapa orang ngomong takdir? Karena masih menolak ya. Masih kayak, oh takdirku begini. Oh takdirnya ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa aku terima, lalu ini sudah jadi takdirku gitu. Sama, aku kan punya kehendak bebas, free will. Aku bisa sebebasnya menggunakan akalku, pikiranku. Nah, di dalam sadar sebagai kesadaran dan sedang sadar, intuisi natural itu spontanitas saja, gerakan. Karena dalam hidup kita prakteknya hanya sadar. Ya gerak aja. Nah, tapi nggak perlu kayak memaksa. Ini semua proses.
memaksa harus sadar, enggak. Kita sudah sadar, sebagai kesadaran yang perlu kita lakukan hanyalah bertumbuh. Baik ya, kita mulai. Aku sarankan ya, jadi dibuka slide-nya. Kita akan baca, jadi semua apa yang aku udah lalui, apa yang sudah aku tuliskan dari semenjak materi 11, 12, 13, ya, itu sudah kurangkum sekarang di sini. Jadi aku tinggal baca nih. Aku nggak lagi banyak kayak berpikir atau biasanya langsung itu memberikan ini ya, informasi-informasi itu. Tapi aku sekarang tinggal baca karena semuanya sudah tersedia di dalam slide. Itu benar-benar sudah materi inti, ya, poin-poin utama. Bahkan sebenarnya aku nggak perlu live gini pun, tinggal baca aja. Itu udah cukup. Tapi ya, kita akan sambil juga ya live pembahasan. Buat teman-teman soalnya, buat sahabat semua yang ingin mungkin bertanya, yang masih baru, dan lainnya. Kita mulai ya. Kita lihat dari judulnya ya, tadi sudah aku jelaskan, intuisi natural itu tentang spontanitas. Justru kalau misalnya masih ada gerakan dari intuisi, pencarian, ya, pengalaman spiritual, puncaknya, itu adalah tanda dari kesadaran kita untuk berkembang. Sebenarnya untuk menetralisir, apa sih yang ku cari selama ini? Hidupku tuh apa sih? Kehidupan ini maknanya apa sih? Kalau dari kesadaran, itu tinggal Anda sadari, tinggal Anda terima, dan Anda cek seberapa dalam kemelekatan Anda terhadap semua identifikasi, ya, pengalaman hidup, maupun rasa bersalah, penyesalan, kesedihan, sehingga lama-lama ya, semua itu akan mengalir ke versi vibrasi yang lebih tinggi, dan akhirnya bisa netral, sehingga kondisi intuisi yang natural itu benar-benar netral, benar-benar yang memang alami. Nah, sampai di tahap kita sudah intuisi natural, itu spontanitas. Itu hanya gerak. Tiba-tiba ngalir, tiba-tiba gerak. Jika masih ada banyak sekali pendaman, emosi, itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Justru itu bagus untuk perkembangan, pertumbuhan hidup kita, karena ada tandanya. Karena ada mekanisme untuk kita sadar, lebih sadar. Baik, di slide pertama, judulnya adalah penjara pencerahan. Ya. Yang itu ya, yang tadi kujelaskan, judulnya itu sudah benar-benar powerful, teman-teman, kalau Anda itu praktek dan mengalaminya. Spontanitas. Ya, natural. Sadar di situ. Cuman bagi yang belum terlalu praktek ya, mungkin nggak kenal apa sih pengalaman Satori, pengalaman peripheral, yang sadar sebagai kesadaran, yang mana Anda belum ngeh, ya sadar di kesadaran, yang selama ini Anda sebenarnya sadar di situ. Karena terbiasa larut, dan memang lingkungan kita, termasuk bukan hanya lingkungan, cara hidup ya, itu sudah dipaksa, mungkin karena masa lalu, banyaknya doktrin, dogma ya, ketakutan, kekhawatiran, sampai akhirnya kita larut terus-menerus dalam pikiran dan semua tindakannya. Contoh, di sini ya, mudah-mudahan di sini ya, teman-teman bisa sadar bahwa perilaku mengetik komentar itu tuh bukan hal yang natural. Ya coba, aku ulangi ya. Komentar, ya, perilaku komentar, itu bukan hal yang natural. Kira-kira kenapa orang-orang tuh komentar di sosial media? Karena refleksi dari pendaman batinnya untuk segera divalidasi. Jadi komentar. Maka latihannya adalah untuk jeda terlebih dahulu, melihat, mengamati apa sih yang terjadi dan apa sensasi rasa yang ku alami, yang ku rasakan itu. Tapi kan enggak. Ini kan misalnya ada kejadian apapun ya, menyedihkan, yang senang, itu komentar. Langsung mengkerucut, pikirannya tuh langsung benar-benar hanya pada satu aspek
dan nggak peduli sama yang lain. Udah di situ. Misalnya kalau itu mengeluarkan kebencian, ya benci akhirnya. Terus, dan itu kan tanpa disadari, bertahun-tahun mungkin sampai seumur hidup ya orang bisa begitu. Komentar. Dan itu menjadi kristal, menjadi permanen. Menjadi perilaku yang stuck dalam hidupnya. Nah, bagaimana bisa sadar? Bagaimana bisa lebih sadar ya kalau nggak menyadari itu? Itu baru satu contoh, masih banyak contoh yang lain. Salah satunya. Jadi, lawannya yang akan kita bahas pada malam hari ini tuh ya tadi intuisi natural yang benar-benar naturalnya kita. Termasuk intuisi ya, banyak ya yang mengira bahwa intuisi itu adalah pesan, oh aku mendapatkan pencerahan. Iya, itu juga salah satunya, tapi bukan yang dikejar. Banyak kan praktisi spiritual tuh mengejar itu. Pengalaman spiritual, sensasi yang menyatu dengan semesta, dengan Tuhan. Padahal itu hanyalah tangga, satu aspek untuk ya jalan ke step berikutnya. Yang mana step berikutnya juga ilusi. Maka dari kesadaran, sadari bahwa Anda ada latarnya yang melingkupi. Entah itu pencerahan maupun step selanjutnya dari pencerahan. Karena ketika tidak ada perubahan dari pencerahan Anda sekarang, tidak ada perkembangan, ya pencerahan itu akan menjadi penjara bagi kesadaran Anda di kemudian hari. Jadi ada perubahan, jadi ada penerimaan, ada kesadaran. Itu tetap. Kondisi yang tetap dari kesadaran itu adalah yang berubah, yang menerima, yang netral, yang sadar, dan alami, natural. Sehingga ketika kita tidak natural menerima ini, ya akan terjadi pendaman dan direfleksikan kembali. Ya komentar negatif. Belum lagi kalau kita ngomong dari law of attraction dan vibrasi, di mana apa yang tadi sudah menjadi karakter dan jalan hidup kita secara otomatis, ya menarik kembali apapun realitas yang terjadi. Semakin diperkuat. Semakin dikembalikan lagi ke dalam kehidupan kita oleh semesta. Begitu terus. Nah, jeda sekarang, sadar, amati, lalu mulailah berproses. Sampai ya tiba-tiba di kondisi yang natural, intuisi natural. Itu spontanitas. Gerakannya spontanitas aja. Ya tiba-tiba gitu. Nanti Anda ngalami sendiri. Baik. Jadi saat pertama kita ngomong tentang penjara pencerahan, itu judulnya. Apa sih? Seringkali pencerahan ini ya akan bertransformasi menjadi penjara pikiran, tadi kita bahas dikit, yang membatasi pertumbuhan esok hari. Nah, ini coba ya kita bahas. Apa maksud pencerahan? Ya. Kita ini bisa menikmati fasilitas handphone ya, internet, itu kan hasil dari pencerahan. Sebenarnya. Jadi pencerahan tuh bukan hal-hal yang bersifat spiritual, karena segala sesuatu tuh sebenarnya spiritual dan material bersamaan. Tapi ketika ini tidak disadari, ya banyak sekali yang menggunakan ini hanya untuk mekanisme bertahan hidup atau memperkuat pendaman emosinya. Jadi banyak sekali yang dalam tanda kutip merusak ya. Nah itu. Jadi pencerahan dan penjara itu adalah satu kesatuan kalau dari segi dualitas, karena setelah seseorang tercerahkan, tapi tidak menyadari latarnya sebagai kesadaran, ya akan menjadi penjara lagi. Ya contoh, mendapatkan pengetahuan, lalu dia bisa pintar, ya. Melekat nggak kalau misalnya tidak disadari itu? Misalnya ya, punya pencapaian, itu kan juga merupakan pencerahan. Ada salah satu hal di dalam hidupnya yang membuatnya bahagia, entah itu pencapaian ya, tapi tidak melepaskan pencapaian itu. Kalau misalnya kita, masuklah, kita masuk ke dalam aspek spiritual ya, pencerahan spiritual. Oh, aku menemukan ketenangan di dalam kondisi yang nyaman, meditasi gitu ya. Misalkan, katakan ya. Lalu apakah memang itu hal yang permanen? Yang permanen itu bukan kondisi tenangnya, bukan kondisi batinnya, mengalami meditasinya. Yang abadi, yang permanen itu latarnya, kesadarannya. Nah ini, jadi sebenarnya kita perlu sadari bahwa
kesadaran latar itu yang melingkupi baik si penjara maupun pencerahan. Maka konteks di sini kita bahas ya, pencerahan itu kalau nggak ditransformasi, kalau nggak disadari kan, bahasanya tetap ya, disadari, bertransformasi, akan membatasi dan justru akan menjadi penjara. Contoh ya, buat teman-teman di sini, buat Anda semua ya, yang mungkin tahu istilah pemberdayaan diri, ya pengembangan diri. Ya, saat pertama kali misalnya aku mengenal instrumen pengembangan diri, pemberdayaan diri ya, ilmu-ilmu hipnosis, law of attraction, vibrasi, bahkan spiritual kesadaran itu sendiri. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya nggak aku sadari, dan aku pernah juga mengalami di fase yang memang terlalu cenderung melekat pada itu, ya. Jadi malah, itu juga ini. Contohnya adalah ketika seorang belajar sains dan mereduksi semuanya itu dalam konteks sains. Ya karena itu memang adalah identitasnya. Nah sama, misalnya aku, semuanya ya, kureduksi, semua kompleksitas semesta dengan segala spektrumnya, dengan segala penciptaan, dengan segala ruang tanpa batasnya itu, akhirnya semuanya itu kompleks dari kehidupan. Ku sempitkan atau ya ku konsepkan, ya memang konsep nggak bisa dihindarkan, tapi ini bahasanya adalah disempitkan, disederhanakan dalam hanya konsep tunggal yang aku pelajari. Jadi ngomongnya tuh itu aja. Oh, semua adalah fenomena hipnosis, semua adalah fenomena law of attraction, semua adalah fenomena vibrasi. Padahal kan nggak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita sadari. Pelajarannya coba nih. Kita sadari, oh ternyata kalau kita bisa sadar, terutama tentang label-label yang kita miliki dengan identitas kaku itu. Oh, ternyata yang bisa kita sadari, aku hanya mengungkapkan satu spektrum, salah satu spektrum dari luasnya realitas yang ada. Itu. Jadi sebenarnya utamanya dari awal kita perlu memiliki kesadaran ini. Apapun yang sekarang ku jelaskan ini kan melewati mulutnya Fernando melalui spektrum ya karakter pembawaannya si Fernando ini, lalu dijelaskan, lalu keluar informasinya. Ini kan satu spektrum. Ada spektrum yang lain, misalnya pembahasan neuroscience ya, yang mungkin bisa bentrok. Ya, ya kayak gitu. Jadi perlu disadari kalau misalnya semua orang ya punya kesadaran ini, yang nggak ada perang, nggak ada konflik. Nah, cuman kan berdiri masing-masing di identitasnya ya, sehingga ya itu merasa benar sendiri. Menurutku kalau dari sini ya, menurutku dari sini kalau kita mau mempraktekkan kesadaran antara pencerahan ini, coba gunakan definisi jika ada kebenaran ya, maka di balik kebenaran ini ya ada kebenaran yang lain. Jadi bukan benar dan salah. Kalau misalnya aku benar, kamu salah. Prinsipku sekarang, jika aku benar di spektrumku melalui spektrum ya yang aku gunakan untuk penjelasan, untuk konsep dan keilmuan ini, maka di seberang itu ada kebenaran yang lain. Gitu. Nah, minimal kita coba gunakan kesadaran ini. Biar nggak bias. Simptom bias itu kan banyak ya. Dan aku juga pernah mengalami itu. Semuanya fenomena hipnosis bisa dijelaskan secara hipnosis. Semua tuh law of attraction kok ya. Semua itu getaran ya, vibrasi. Jika ditarik, maka jika vibrasi kita rendah menarik frekuensi yang rendah gitu. Kejadian yang nggak enak gitu. Padahal nggak semuanya begitu. Jadi pernah juga ya. Semua hipnosis bawah sadar, semua dikait-kaitkan. Semuanya hukum law of attraction. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi. Kamu menarik semua pikiran itu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita juga sadari semua fenomena itu dan segala kata-kata yang mungkin pernah terlewat ya, terlintas dan pengalaman-pengalaman itu. Aku yakin bahwa teman-teman Anda semua ya juga mungkin sering mendengar istilah-istilah begitu. Oke? Nah, seru ya. Jadi
Selamat malam ya, Bang Adin. Seru ya. Ini materinya cukup panjang loh. Jadi kalau misalnya yang belum masuk grup, aku gini aja biar aku simpelkan. Eh, kamu aja ada masuk grup nggak? Jadi ini adalah materi ke-14 ya. Nah ini uniknya pembahasan materi malam hari ini adalah ketika yang sebelumnya udah belajar di materi ke-11, 12 dan 13 itu nggak perlu lagi dipelajari karena semua intinya tuh sudah di materi ini ke-14 ini. Kalau misalnya capek, nggak punya waktu, dan mungkin bahasa-bahasanya juga masih terlalu simpang siur amburadul gitu ya. Nah, di materi yang ke-14 ini, selain terstruktur, terus pembahasannya juga um, sudah rangkum. Jadi aku menggunakan semua yang aku bisa, kesadaran, udah semuanya masuk ke sini, ke materi. Makanya agak panjang nih materinya. Dan sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi dalam bentuk live. Cukup baca aja. Cuman ya, ini kan fasilitas. Selain ada slide-nya, maka juga perlu dijelaskan. Entah itu karena mungkin misalnya ada yang ingin bertanya, ya, atau ya ingin ini tatap muka lewat online gitu ya. Jadi ulangi sedikit, intuisi natural. Ya silakan gabung grup WA-nya. Tinggal gabung kok, ada di link di bio profil. Tinggal tinggal gabung, masuk, hanya kesadaran, tinggal gabung aja, gampang. Judulnya adalah intuisi natural. Ingat bahwa segala sesuatu kalau misalnya kita sudah netral, ya, sudah selesai, sadar sebagai sadaran, makanya judulnya intuisi natural. Dua kata nih, bukan hanya intuisi, bukan hanya natural, tapi dua kata ini digabung, itu sebenarnya spontanitas. Ya. Banyak sekali yang mengira intuisi itu adalah pesan, pikiran, ya, langsung begitu. Ya itu nggak salah. Tapi kalau sudah jadi intuisi natural, itu bukan lagi dari pendaman, tapi hanya spontanitas. Maka gerak, tiba-tiba jalan. Natural. Pesannya nggak ada pesan. Nggak ada pesan dari semesta apapun gitu. Yaitu, bukan lagi soal pesan, tapi soal langsung spontanitas. Yang kedua tuh tadi, pembahasan yang pencerahan itu bisa jadi penjara. Ya, kalau tidak disadari dan tidak ditransformasi. Maka sadari latarnya. Nah, kita lanjut dulu. Karena ada banyak. Kita lanjut ya ke slide berikutnya, yang judul pergeseran laten. Ya, laten, apa tuh laten? Yang tersembunyi. Yang dorman. Ya, tersembunyi, belum sempat diharness, belum sempat dimanfaatkan. Ya, pokoknya laten tuh lawannya manifestasi, wujud. Laten tersembunyi, oke. Nah, bagaimana ya, dari laten digeser? Jadi, mekanisnya apa? Ya, pakai hal-hal yang teknis dan logis. Keyakinan kaku bahwa hasil pasti berbanding lurus dengan usaha fisik. Nah, ini contoh nih. Jadi aku baca-baca aja ya. Semua energiku tuh untuk dari yang 11, 12, 13 itu ya, untuk bicara, itu udah aku masukkan ke dalam materi yang ke-14 ini. Anda sebenarnya tinggal baca. Tapi aku bacakan, terus aku jelaskan sekarang. Ya, kalau misalnya menggunakan level 1, mekanis ya, ada yang keyakinan kaku, misalnya gini, hasil pasti berbanding lurus dengan usaha fisik. Ya, itu bayangin tuh, bisa diserang neuroscience, bisa diserang banyak orang yang sudah usaha-usaha tapi kok hasilnya nggak pernah berbanding lurus ya. Malah ada yang bisa terbalik ya. Nah, terus ketika sekali menemui kegagalan, sistem pertahanan mental langsung amburadul dan menjadi gloomy ya. Gloomy itu ya sedih, ya penyesalan, ya, kesedihan. Nah, aku jelasin dulu ya, aku bacakan dulu baru aku jelasin. Level 2 ya, non teknis. Nah, tadi yang pertama kan teknis ya, logis, dia mekanis. Yang kedua tuh teknis. Nah, di sini dunia laten ya. Biasanya berprosesnya tuh begini. Ketika seseorang sudah terus capek ya, gagal menemui kegagalan itu ya, sedih, gloomy, semua mentalnya itu acak-acakan, amburadul.
dia perlu geser. Makanya namanya pergeseran laten. Dia perlu geser ke kesadaran yang lebih tinggi atau lebih sadar, yang di dunia laten. Kalau misalnya nggak geser, apa yang terjadi? Kan semakin banyak pendaman tuh. Sudah kerja, apalagi memang hasil daripada kebanyakan orang, kenapa bekerja, berusaha keras, itu kan hasilnya dari pendaman pikiran. Ya, dari dogma, dari identitas kaku yang selama ini dari kecil didoktrin. Yang mungkin uang itu sulit, kita tuh tanpa sadar didoktrin ketakutan, ya, kekurangan. Halo ya. Oke, Bang Jaya, terima kasih hadir ya. Sehingga ini kan menyebabkan sebuah identitas kaku. Kaku sekali pada diri kita. Yang menganggap diri kita adalah segala nama kita, identitas itu. Ya padahal ini perlu disadari. Semua itu hanyalah referensi dari orang lain. Bukan diri kita. Bukan diri, bahkan kalau sampai mencari diri kita, yang aku tuh harus berdaya, aku harus kuat, itu juga bukan diri Anda sebenarnya. Itu adalah pelarian, walaupun itu adalah ingin mengenal diri sendiri gitu ya, itu sebenarnya pelarian terhadap diri sejati Anda. Seakan-akan Anda menjadi diri Anda, tapi itu adalah hasil jebakan pikiran. Sehingga kebanyakan orang akhirnya tidak sadar ini, makanya apa yang terjadi? Banyak orang depresi, stres, lalu muncullah banyak spektrum neurodivergen, ADHD, ya, belum lagi yang NPD, itu banyak sekali. Intinya, dari level 1, kalau yang versi mekanis, nggak segera geser, menyadari bahwa ada dunia laten, ya siap-siap saja terjebak di situ, stres, depresi, kalau ya akhirnya, ya kalau misalnya nggak selesai di situ, ya akan merugikan orang lain sebenarnya. Nanti di jawabannya ya di ini, di slide berikutnya ya. Ada yang dia merasa berdaya, tapi akhirnya gagal, terperdaya oleh pendaman pikiran emosi sendiri, ya akhirnya melakukan tipu daya. Geserlah ke yang laten. Oh ternyata hidup dunia ini itu bukan hanya soal usaha fisik. Bukan hanya hal yang logis teknis. Ya, bayangin aja kalau hal logis teknis itu kan itu yang terlalu kasar kan, kasar material, ya hanya material. Oh, nggak ada hukum karma, nggak ada pahala dosa. Ya, itu konsep juga, pahala dosa karma. Tapi kita harus lihat esensinya apa. Esensi dari semesta punya hukum tersendiri tentang apa itu kebaikan, ya, keselarasan. Ya, kalau nggak menyadari ini, apa yang terjadi? Itu tadi, hanya mementingkan diri sendiri, keterpisahan, egoisme. Nah, makanya dua nih, outcome-nya, hasilnya. Dua. Ada yang dia misalnya punya kesadaran, ya, sudah capek dengan dirinya sendiri, tapi masih punya kesadaran nih. Dia tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, tapi ke dalam diri sendiri, akhirnya destruktif, merusak dirinya sendiri. Ya, aku tuh yang salah, aku tuh yang begini, aku tuh yang sampai akhirnya kalau dalam kondisi apatis dia sudah tidak mau lagi hidup. Ya, merusak diri sendiri. Aku ini ya gitu. Berputar-putar pikirannya untuk merusak dirinya sendiri. Aku yang salah. Nah, di sini. Nah, ada yang kedua, NPD. Ya, karena dia terlalu banyak kerusakan, pendaman emosi, ya akhirnya jadi NPD, yang nggak peduli sama orang lain. Ya, apapun yang bisa Anda definisikan ya, spektrumnya, di sinilah. Orang-orang itu yang katakanlah jahat, katakanlah buruk, yaitu. Yang punya kemungkinan untuk sadar yang di sini. Kalau misalnya, makanya perlu dibantu. Ada healer, ada light worker, ada terapis sebenarnya untuk membantu ini. Orang-orang yang berada, punya kesadaran minimal, ayo, ternyata kamu tuh nggak salah. Kamu tuh hanya belum sadar terhadap potensimu, energimu, ya kesadaranmu itu. Ayo, tarik. Oh ternyata aku gagal terus. Padahal aku sudah berusaha. Kenapa ya? Karena dunia ini bukan hanya soal fisik, logis, teknis. Ada satu hal lagi, yaitu yang laten.
non-teknis, non-teknikal. Apa itu? Ya, sadari bahwa ada faktor di balik yang teknis, di balik keahlian praktis. Itu adanya mindset, ya, belief, energi, vibrasi baru tuh. Masalahnya, nah ini masalah lagi nih. Dalam beberapa tahun terakhir ya, ketika seseorang sudah geser dari yang fisik ke laten, biasanya punya fenomena baru, punya pengalaman praktis baru, di mana oh ternyata enak ya belajar pengembangan diri ya. Nah, ini makanya tadi, ini tuh semuanya teman-teman, ini tuh bisa panjang sebenarnya kalau aku jelasin. Ini sampai subuh bener. Karena ini semua slide-nya dari awal sampai akhir itu benar-benar satu kesatuan, menjelaskan satu sama satu lainnya. Kalau tidak sadar, dunia laten ini kan pencerahan nih. Yang tadi dari yang teknis, logis ya, akhirnya sudah buntu, pikiran bingung, ingin berubah, geser. Berarti ada pencerahan. Nah, pencerahannya adalah dunia laten. Masalahnya adalah banyak juga orang ketika sudah menikmati dunia laten yang soal law of attraction, vibrasi, ya, belajar spiritual bahwa oh, aku mendatangkan karma baik untukku, ya. Oh, sekarang aku tidak perlu lagi berusaha setengah mati, berusaha mati-matian. Cukuplah dia orang yang kecintai datang kepadaku. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, ini kalau nggak disadari juga akan menjadi penjara. Ya, semua-muanya dianggap fenomena vibrasi. Semua-muanya dianggap fenomena law of attraction. Dan ini lebih banyak dari yang aku lihat, karena aku dari sudut pandang orang-orang spiritual sama ya pengembangan diri ya. Kelihatannya tuh sekarang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya gini, rezeki itu kan ada yang tadi, yang disangka menggunakan faktor teknis. Berarti ketika kita sudah ke dunia non-teknis yang vibrasi, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul ya? Catat. Yang terjadi ketika seseorang sudah pindah, geser ke dalam dunia laten, ya, yang difokuskan tuh malah itu, malah rezeki yang tidak disangka-sangka. Lah kebalik, namanya juga rezeki yang nggak disangka-sangka. Ya kok disangka-sangkakan? Nggak bisa, disinilah butuh kesadarannya. Makanya perlunya kesadaran biar nggak terjebak. Apalagi makanya ada lagi kujelaskan di level 3, meta object. Ya. Di meta object juga, nah di sini ini nih yang perlu kita sadari juga nih. Level yang satu mekanis dan dua non teknis itu adalah pembahasan yang masih umum di dunia pengembangan diri dan pemberdayaan diri. Tapi di sini kita masuk juga ke level 3 yang meta object, namanya jebakan kesadaran. Mulai belajar kesadaran ya, yang keberlimpahan kesadaran. Namun saat mempelajari kesadaran, sadari apakah yang belajar adalah kesadaran atau ego. Nah, jadi kalau nggak dari posisi yang benar, dari yang tadi, latar sebagai kesadaran yang selalu menyadari pencerahan sekaligus jebakannya, disinilah. Kalau misalnya dari posisi yang penuh pendaman, penuh ego, ya, ini jebakan yang memang paradoks ya. Kan aku ingin sadar, ingin kesadaranku bertambah, tapi aku sedang dalam posisi ego. Bagaimana menyadarinya? Ya kadang begitu. Nah, kadang begitu. Jadi, nah itu. Tapi gampangnya gini, jebakan kesadaran yang di level ketiga itu adalah tentang praktek, tentang yang kita jalani sekarang juga sampai seterusnya. Biar lingkaran ilusinya terputus. Ya. Gampangnya adalah semua yang kita praktekkan adalah untuk menyadari ini, gitu doang. Tapi kita coba lihat dulu, hanya ada level 1 dan level 2 untuk bisa kita masukkan dulu contohnya. Oh, baru gampang tadi menyadari hal-hal berikutnya, termasuk objek dan kesadaran. Jadi sampai situ ya, perlu diperhatikan. Wah, ini udah jam segini, mau jam 9. Masih di slide 3. Ada 20 slide ini. Makanya sebenarnya ini
bisa Anda baca sendiri ya. Tapi it's okay, kita akan jelaskan. Karena semuanya udah lengkap sebenarnya. Sudah sangat lengkap. Termasuk dari yang materi 11, 12, 13 itu udah buang aja. Nggak usah dibaca lagi, semuanya udah masuk di sini. Materi 14. Intinya, semenjak selesai dari materi 1 sampai 10 gitu ya, yang sudah selesai, tadi yang 11, 12, 13 itu capek buat belajar di sana. Di sini udah cukup. Karena ini persiapan juga untuk nanti kita bahas di pertemuan berikutnya 15. Itu cuma kita ngobrol hasil dari tugas teman-teman yang melakukannya. Lalu 16 sampai 20 itu kita masuk segmen baru. Pergeseran. Ya, jadi ini ya tinggal dibaca aslinya. Oke, tapi kita akan tetap lanjutkan. Slide selanjutnya, dualitas dan ekspresi. Ya tadi ketika dari posisi ego ya yang selalu mengandalkan hasil fisik. Ini kan hasil daripada pendaman sebenarnya. Kenapa ingin kaya? Yang kayanya itu berdasarkan dari rasa kekurangan. Otomatis ngejar-ngejar kan. Terus mengejar. Merasa berdaya tapi sedang terperdaya. Ya bisa terperdaya oleh pendaman pikiran sendiri. Sampai akhirnya berujung pada momen puncak pendaman emosinya itu akan melakukan tipu daya. Ini siklus, ini pola. Nah, Anda semuanya perlu sadari ini. Termasuk kita bisa juga terkena oleh siklus ini. Melakukan tipu daya, dari tipu daya itu sadar atau enggak ya. Ya kalau sadar, mulai lagi menuju keberdayaan diri, mulai berdaya lagi ya. Lalu masih terlalu melekat dengan identifikasi pengalaman dan objek, segala label identitas itu mulai terperdaya lagi, lalu melakukan tipu daya lagi, begitu terus. Karena setiap ekspresi di alam materi, ya setiap ekspresi, semua kejadian di alam materi dibentuk oleh dualitas. Makanya kalau dinamika ini tidak disadari secara utuh, kita pasti terjebak dalam spektrum ego yang selalu terdistorsi. Ya, salah satu contohnya adalah coba sombong versus percaya diri. Ya, sombong ya lahir dari akumulasi pendaman emosi yang belum selesai. Ya aku baca aja di sini ya. Karena semuanya tuh udah kurangkum, kuringkas semuanya dalam slide ini. Intinya tinggal baca. Sombong lahir dari akumulasi pendaman emosi yang belum selesai. Terus makanya selalu membuat dirinya memiliki kebutuhan konstan akan validasi luar. Nah, bedanya dengan percaya diri itu adalah yang sudah ada dalam dirinya, yaitu bahan baku untuk melangkah di dunia material. Ya, kesiapan menapaki kenyataan di bumi ini, ya, meluaskan peran, ya, ekspresi Anda, dan memproyeksikan kontribusi tanpa rasa takut. Nah, itu. Aku mikir kan, definisi yang tepat apa ya? Aku benar-benar ini, ku into kan, ku masukkan semua definisi yang aku udah jalani, ku proses semua materinya itu. Makanya ini materi peak, puncak dari semua yang 11, 12, 13 itu. Yang sebelumnya nggak usah baca itu. Tinggal baca di sini aja. Tinggal sadari dan praktekkan aja. Makanya percaya diri, kalau dari luar kan nggak kelihatan ya. Yang tahu percaya diri dan sombong ya hanya diri Anda sendiri. Kelihatan kalau dari luar tuh, apalagi orang yang nggak kenal gitu ya. Dikira sombong tuh sama dengan percaya diri, padahal nggak. Percaya diri itu memang adalah ekspresi dari ego atau identitas kita. Ya, makanya untuk melangkah di dunia material. Aku, ya Fernando Prilan Adam, aku S2 Hukum, aku practitioner Neuro-Linguistic Programming, aku certified hypnotherapist, aku sudah 8 tahun di dunia pengembangan diri, aku praktisi meditasi, begitu kan ada kepercayaan diri ya untuk melangkah, untuk show off apa ya, untuk tampil di dunia material. Tuh, jadi penting untuk kita sadari ya, bukan yang diam, sembunyi ya. Yang kalau nggak disadari sembunyinya kenapa?
karena bisa jadi itu ya pendaman. Tapi kalau misalnya sembunyi untuk tenang, bahkan untuk pergi ke gunung untuk ini ya, untuk ya mengolah ya itu beda lagi. Ya, sebenarnya sama aja, tergantung dari apa sih isi dari batinnya, itu doang. Jadi yang tahu adalah masing-masing dari kita sendiri. Makanya ketika kita sudah meluaskan peran, kita total berekspresi tanpa takut label dari orang lain. Karena yang kita lakukan sebagai kesadaran. Bukan takut apa kata orang, bukan takut lagi, oh nanti begini dan begitu. Yang semua itu ternyata hanya akumulasi dari pendaman. Jadi sampai di sini perlu ini ya, perlu sadar ya, sudah tahu kan arti dari pendaman emosi. Spektrumnya kan sangat luas, sangat banyak. Pendaman emosi itu bisa akhirnya berekspresi ke berbagai macam pikiran dan tayangan. Yaitu nanti akhirnya menimbulkan karakter apa, tindakan apa, perilaku apa. Disadari dulu sehingga nanti netral dan Anda bisa mengalami keberdayaan diri, percaya diri itu secara natural, alami. Cinta, kasih, damai, penerimaan. Logika reasoningnya tuh benar-benar tepat. Jadi kalau kita menerima orang ya, menerima, memaklumi, yaitu karena memang perlu dimaklumi. Bersedekah bukan karena kasihan atau karena keharusan dari kita. Kalau kita tuh bersedekah biar dapat pahala, kalau kita sedekah tuh biar dapat karma baik. Enggak lagi begitu. Benar-benar netral, benar-benar sadar, dan gerakannya mengalir gitu aja. Kita tahu kapan untuk bersedekah, kita tahu kapan harus galak, kapan harus marah. Kalau misalnya kita tuh benar-benar hanya spontanitas bergeraknya. Bukan berarti kita marah itu jahat. Ada yang bahkan, kalau misalnya kita hutangi orang kan makanya kita memberikan bantuan, tapi sebenarnya kita menjerumuskan dia. Ada, makanya gitu. Kesadaran itu bukan berdasarkan pola pendaman emosi, tapi benar-benar sadar di sebagai apa nih, konteksnya apa, tepat di kondisi-kondisi yang sesuai. Oke, slide selanjutnya adalah sadar posisi. Ya, sadar posisi. Di sini aku tulis kasusku ya. Aku pakai namaku. Studi kasus resonansi unik. Ambil contoh Fernando. Nah, spektrum apa yang dijual? Nah, tadi, karena aku sudah bilang bahwa bahan baku percaya diri untuk melangkah di dunia material, ya, meluaskan peran, untuk memproyeksikan kontribusi. Nah, ambil contoh Fernando. Spektrum apa yang dijual? Pengetahuan, pengetahuanku, keunikan karakter, ya, bahkan warna suara, dan masih banyak lagi. Dari sini juga perlu disadari, selain daripada apa yang tadi sudah Fernando keluarkan, pengetahuannya, karakternya, keunikannya, suaranya, sadari berarti ini juga spektrum, juga energi. Kalau ada energi ini, berarti ada energi di seberangnya. Pasti ada audiens yang nggak cocok dengan suara ini, ya. Ada pula yang sangat selaras. Di sini pentingnya sadar posisi. Ya, sadar posisi ya, kita tidak lagi cenderung takut, larut lagi pada pendaman emosi, ada upaya untuk memuaskan semua orang. Ya. Ini juga kalau misalnya aku bahas soal agama. Ya kan, pasti kalau misalnya bahas agama ada yang banyak cenderung menolak. Karena kesadaran dan agama itu bertolak belakang. Kesadaran itu mengambil esensi dari agama, bukan menguatkan dogma agama. Seperti Tuhan itu tidak ada dalam kesadaran, karena enaknya adalah memahami sebagai kutuhan atau ketuhanan, bukan Tuhan sosok. Nah, itu kan banyak nanti yang menentang. Yaitu sadari juga bahwa memang pasti ada audiens yang nggak cocok dengan narasi begitu, karena masih terjebak pada identitas kaku, identitas pola pengulangan data yang lama, sehingga dia bertumbuh dari kacamata itu. Oke, sadar posisi adalah kunci utama menuju pertumbuhan organik dan otentik. Jadi, berhenti memanipulasi ekspresi diri, ya, hanya demi disukai. Menemukan jalur spektrum pribadi memungkinkan energi mengalir tanpa resistensi internal, ya. Nah, slide selanjutnya adalah kodrat yin dan yang. Ya, yin dan yang. Kehidupan mutlak berjalan dalam keseimbangan dualitas. Hitam putih,
baik buruk, untung rugi, senang sedih, ya. Kekeliruan terbesar, banyak spiritual, praktisi kesadaran mengira bahwa pencerahan berarti membuang hal negatif sepenuhnya, harus selalu berpikir positif. Berpikir positif yang dipaksakan malah mengabaikan fungsi alami dari hal-hal yang negatif. Inilah tadi seperti yang kita bahas di awal tadi, slide-slide yang di awal yang membahas bahwa semuanya harus karena manusia ya, semuanya itu berdasarkan dari spektrumnya masing-masing, ditambah dari identitas dan datanya, dari posisinya, latar belakangnya. Aku memiliki latar belakang ya belajar hipnosis, loa, vibrasi, kesadaran. Pasti pembahasannya dari sini. Ya, pembahasannya suaranya apa, kata-katanya, kalimat yang berasal dari ini. Makanya prinsipnya adalah apa yang aku sadari, apa yang aku jelaskan sebagai kebenaran, tapi tidak akan menghakimi bahwa di luar sana itu kesalahan. Ada juga kebenaran yang lain. Jadi kebenaranku di sini, di seberang sana juga ada kebenaran yang lain. Gampangnya, kebenaran versus kebenaran. Ada kebenaran di sini, versusnya adalah kebenaran yang lain. Menerima paradoks itu bukan soal benar dan salah terlebih dahulu. Tapi kalau orang nggak sadar posisi, tidak sadar kodrat yin dan yang, maka yang terjadi ya tadi egonya mengembang, hanya ada ego keterpisahan. Aku yang benar, kalian salah. Hanya aku yang benar, yang lain salah gitu. Aku, kamu, aku yang benar, kamu yang salah. Nah, kan begitu banyak ya. Nah, jadi inilah paradoksnya juga perlu disadari. Selanjutnya adalah keseimbangan dinamis. Nah, ini ya, sistem sepeda agar bisa terus maju ya. Sepeda kan tetap ya bergerak maju. Bergerak digoes biar kita nggak jatuh. Terus sadar di tengah, mampu bergerak fleksibel ya. Menyadari paradoks, relativitas ya kayaknya, relatif nggak kaku. Dan sadar di tengah sama dengan sadarilah adanya ruang jeda di antara kedua kutub. Nah ini, kalau kita sadar di tengah, berarti dualitas itu ada kiri, ada kanan, baik, buruk, spektrumnya lengkap, ada kesedihan, ada kesenangan. Kita di tengah, bahkan kita yang melatari dualitas ini. Ada surga dan neraka ya. Kita nggak masuk surga atau neraka, kita tuh tengah-tengah, kita tuh latarnya surga sama neraka. Jadi kita bersamaan, kita itu di surga dan di neraka sekaligus. Tergantung posisi. Kalau posisinya kebanyakan dominan di neraka, ya rasakanlah neraka. Kalau posisinya kebanyakan di surga, ya di surga. Tapi kalau kita merasakan surga, pasti ada neraka juga. Kalau kita merasakan neraka, ya ada surga. Kita sadari, ternyata keutuhan atau ketuhanan, kita awalnya, dasarnya, bahan bakunya, itu adalah cinta, kasih, kemurnian, yang sudah utuh. Berarti itu melampaui surga. Atau memang katakanlah experience-nya, pengalamannya di surga. Tapi untuk mengalami pengalaman surga, itu butuh secercah penderitaan. Kita tidak akan bisa menikmati kenyang makan kalau nggak ada rasa lapar. Kita nggak akan bisa menikmati rasanya nikmat tidur kalau tidak ada rasa ngantuk. Itu. Kita tidak bisa menikmati keindahan, nikmatnya berkeluarga, kalau nggak ada sensasi kemelekatan terhadap keluarga kita. Itu. Jadi, logika bahwa, ya ini ngomong soal dogma sedikit ya, bahwa nanti di surga hanya akan ada kebahagiaan selama-lamanya, itu hanyalah produk pikiran, di mana tidak berpikir, tidak sadar, bahwa bagaimana ada kebahagiaan selama-lamanya. Kalau nggak ada penderitaannya. Tuh, makanya hati-hati sama produk pikiran. Yang sebenarnya dari posisi apa? Oh, ternyata dari posisi sekarang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, makanya menderita. Karena dari posisi menderita, berharap segala sesuatu nanti lebih baik, bahwa ada surga yang bahagia selama-lamanya. Itulah sadar posisi. Oke, terus selanjutnya negosiasi semesta. Nah, semesta fisik ya bekerja dari hasil negosiasi antar elemen yang saling bertentangan. Paradoks ya. Berarti itulah esensi kelapangan.
lapang. Manifestasi versus laten. Ya, manifest adalah dari tidak tampak, tidak secara nyata menjadi tampak fisik. Laten tersimpan sebagai potensi, ya, tersembunyi. Nah, kita sebenarnya sebagai being selalu bermanifestasi tiap detik. Mau itu sial, mau beruntung, ya, makmur, semuanya adalah bentuk nyata dari manifestasi energi internal, dalaman batinnya kita. Dan ini juga penting untuk disadari, makanya tadi kita bahas sedikit ya surga neraka, berarti paradoksnya, segala dualitasnya. Kita memang berharap baik-baik aja, tapi karena kita tahu sadar bahwa di dunia atau segala kehidupan ini bukan hanya soal baik-baik aja, maka bisa nggak kita menggunakan yang negatif? Bisa, namanya utilisasi energi negatif. Yang mana sebenarnya negatif pun bukan berarti selalu negatif, tapi bisa kita manfaatkan. Itulah ketika kita sadar, di sini sebagai kesadaran, kita tuh tidak lagi terjebak larut hanya pada kebahagiaan atau penderitaan. Tidak hanya pada baik dan buruk. Seakan-akan kalau buruk ya buruk aja. Bahwa nggak lagi bisa keluar atau terjebak di situ. Makanya di sini ada namanya utilisasi energi negatif. Jangan pernah bahwa ya mungkin sesekali ya bisa larut, ya sedih, menyesal, selalu berada di kondisi selalu yang nggak selalu ya. Pokoknya ada sebuah momen-momen tertentu di situ larut ya di kondisi negatif. It's okay. Ya, tapi jangan selalu terjebak di situ. Sadari juga, oh ternyata itu hanyalah momen. Jadi, untuk utilisasi energi negatif, kita sadari bahwa negatif bukan hanya soal buruk, bukan hanya negatif. Itu bisa juga dimanfaatkan. Banyak orang menghindari ruang negatif, padahal energi negatif bisa dialihkan juga jadi bahan bakar. Sebenarnya itu juga merupakan bahan bakar. Bahan bakar manifestasi yang sangat kuat. Makanya dulu banyak orang ya dendam ya, lalu mengutuk, itu kan pasti hasrat bahan bakarnya dari emosi negatif, kemarahan, dendam, benci. Itu bisa. Makanya di agama Islam ada yang namanya ain ya. Iri, dengki, kekaguman ya, untuk mengamati. Itu juga hasilnya, itu dasarnya bahan bakunya ketika berhasil itu dari emosi negatif. Nah, perlu kita sadari di sini ternyata negativitas itu berpengaruh energinya terhadap manifestasi. Konsekuensinya hanya mungkin menguras tabungan energi, punya karma, ya ada konsekuensinya untuk tubuh. Karena segala sesuatu dari dualitas itu energi bisa kita gunakan. Ya minimal mengalami itu dulu untuk bisa berproses. Nanti ternyata ada energi yang lebih baik, cinta, kasih, ketulusan, kedamaian ya. Untuk manifestasi yang lebih ringan, lebih damai. Ya. Tapi itu pun perlu proses. Biasanya kebanyakan dari manusia ya, kita juga kebanyakan pasti mengalami dulu yang tadi negativitas. Karena dari kecil kan kita butuh sosok ya, sosok pelindung, sosok orang tua, sosok yang memberikan kita cinta kasih. Ya dong, kalau nggak gitu, kenapa kita butuh sosok Tuhan? Dari kecil kan karena kita punya gambaran bahwa Tuhan tuh yang maha besar, maha mengasihi, maha meliputi, memeluk kita. Entah apapun sosok gambaran di dalam pikirannya kita. Yang mana ternyata setelah kita sadar, oh Tuhan di dalam diri. Tuhan dalam diri, itu kan bahasa juga ya, konsep. Ada yang juga bilang bahwa, oh kita adalah Tuhan. Tapi bisa ini sangat berbahaya, bisa bias, bisa sangat kabur. Jadi lebih enak membahasakan Tuhan dalam diri. Nanti lama-lama sadar, oh ternyata ya kesadaran itu sendiri, ya ketuhanan itu sendiri tanpa perlu kita ucapkan, tanpa perlu kita labeli lagi, kita hanya otomatis mengalami ketuhanan. Barulah dari sini ya otomatis ya kita bukan lagi bergerak berdasarkan emosi tadi mau negatif atau positif. Manifestasinya bukan lagi linear. Bukan soal dari terbentuknya energi negatif ataupun berusaha dari manifestasi positif. Itu masih linear. Masih ada keinginan, masih ada hasrat, walaupun sumber energinya adalah keberanian, ya, semangat. Ya. Tapi kalau misalnya dari manifestasi yang non-linear, itu adalah dari latar kesadaran. Contoh misalnya, yang ini, yang
energi negatif. Doa orang teraniaya, ya kan? Sering kan dengar bahwa doa orang teraniaya itu mutlak, mustajab, ya. Itu kan energi juga. Nggak apa-apa kalau misalnya gunakan dalam kondisi-kondisi yang sesuai. Kadang memang seseorang nggak punya lagi jalan. Bagaimana bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan kesadaran, ya kalau saat itu dalam posisi konteksnya sedang mengalami teraniaya, sedang teraniaya. Makanya teraniaya adalah posisi di kutub negatif, tapi bisa menghasilkan daya luncur atau manifestasi yang luar biasa. Selanjutnya, membaca pola dan data. Kalau membaca pola data, ya tadi, setelah kita sadar, oh ternyata ada negatif, ada positif, ya kita tuh nggak diem aja. Kita butuh juga usaha, ada effort ya, ada teknis untuk membaca non-teknis. Nah ini penting. Nggak hanya terjebak pada yang tadi, vibrasi, loa, oh hanya berdiam diri, oh hanya duduk tenang diam. Itu nanti balik lagi ke pendaman, sehingga intuisi naturalnya nggak jalan. Intuisi naturalnya kita sadari juga, oh ternyata perlu kita lakukan teknis. Ya. Salah satunya dari teknis adalah membaca pola, menggunakan data. Jadi takarannya. Kita coba sadari bahwa seseorang tidak bisa diajar murni dengan ego gaya sang guru. Berarti sadari ada murid, ada guru. Ya. Sebagai kesadaran personal, ada yang terpisah, si guru, si murid. Ya. Guru nggak bisa mengajarkan muridnya dengan gaya guru. Kalau makanya sadari, perlunya guru yang hebat, perlunya guru dengan pemahaman yang tinggi agar bisa membaca muridnya di versi apa, dia sedang di posisi apa, dia tipenya apa, archetype-nya apa, gitu. Karena kalau misalnya nggak kebanyakan, sorry, salah ngomong. Banyak yang tidak memahami ini, ya. Banyak guru yang mungkin fake, palsu, tidak paham bahwa sebenarnya dia nggak bisa mengajar banyak orang. Kalau untuk konteksnya memilih untuk membaca. Guru mungkin hanya boleh beberapa memilih ya. Kalau yang universal bebas, tapi yang untuk memilih, misalnya bersiap menerima murid. Makanya banyak dulu ya istilah, kalau murid siap, guru akan datang. Karena itu penting. Tapi kalau zaman sekarang biasanya lebih dikomersilkan atau lebih diuniversalkan sehingga tidak memahami esensinya. Setiap kecocokan atau jodoh ya, baik guru sama murid itu perlu keselarasan. Dan baik archetype, posisi itu perlu disadari. Setiap individu tuh memiliki keunikan sistem operasinya masing-masing. Di samping guru membaca muridnya, si murid juga bertanggung jawab untuk membaca dirinya sendiri. Jadi tujuan untuk membaca dirinya sendiri ya menemukan porsi dan formula tindakan yang benar sesuai dengan kapasitas sirkuit energinya. Jadi ini yin yang tadi masih yin dan yang. Ketika murid juga bertanggung jawab untuk dari kesadarannya untuk membaca pola dirinya, ya dia tidak terlalu memusingkan gurunya. Itulah di sini nikmatnya kerjasama kolaborasi. Mekanika ini ya, kesadaran itu berbasis memang universal. Ya, jadi sadari bahwa dari universal itu ada ekspresi ini nah ekspresi itu yang melokal, barulah adanya karakter otentik dari setiap individu. Makanya sebelum melakukan pergeseran realitas, biasakan ya, bagi termasuk murid sama guru sekarang umum aja, bagi Anda semua, kita semua ya, sebelum melakukan pergeseran realitas, biasakan untuk membaca data pola harian dan rekam energi. Baik itu masa lalu, baik itu yang terjadi pengalaman, agar intervensi berjalan efektif dan minim gesekan. Inilah di pertemuan besok, Rabu depan, ya buat teman-teman yang mengerjakan tugas ya, tidak wajib, tidak wajib, hanya untuk siapapun yang memang ingin mengerjakannya. Ada aku kan kemarin di grup ya, nulis apa yang
disuka atau nggak suka dalam kertas. Ya sebanyak mungkin kiri kanan. Makanya sebelum melakukan pergeseran realitas, baca data pola harian dan rekam energi, itu salah satunya. Makanya kan kita bahas di pertemuan ke-15 Rabu depan. Lanjut, anatomi karma. Wah, udah jam 9.10 ya. Kayaknya mungkin kita akan selesai jam 10. It's okay ya. Anatomi karma. Nah, pilar 1, tabungan energi. Nah, karma adalah deposit energi baik atau buruk. Baik dari silsilah luhur atau kehidupan masa lalu. Oke, skip konsepnya, ambil esensinya. Ini bisa berfungsi sebagai pelindung darurat saat kita tidak melakukan tindakan apapun, ya karena semesta punya ritmenya sendiri, kita punya ritmenya sendiri. Sebenarnya semakin kita sering mengenal diri, termasuk membaca pola data harian, ya semakin kita bisa mengurangi intensitas dari kegiatan tiba-tiba, ya kejadian yang gitu. Tapi tetap aja semesta punya mekanismenya sendiri, kita juga punya mekanismenya sendiri. Ini perlu disadari saja, tanpa perlu kita harus cenderung takut atau berusaha melarikan diri. Ya sadari bahwa memang ada tabungan energi, entah itu karma baik dan buruk. Ya tapi itu bukan untuk kayak cemaskan. Karena gini, ingat psikologi ya. Kebanyakan orang menganggap dosa atau karma itu segala sesuatu yang buruk. Kalau ngomongin dosa tuh udah kayak berat banget. Kalau mau ngomongin karma tuh kayak karma berat banget. Nah itu. Jadi pilar 1 itu cuma untuk konteksnya pembahasan bahwa karma itu hanya karma. Ya tabungan energi hanya tabungan energi. Udah gitu aja. Maka di pilar kedua, daya tarik masif ketika jatuh tempo. Pencairan karma baik ya. Nah ini mungkin sanggup menarik peluang raksasa, melampaui usaha rasional harian Anda yang teknisnya tadi ya. Usaha, effort, konteks teknis. Ketika jatuh tempo akibat dari karma baik, ya langsung tuh ada peluang besar yang raksasa membuat kita. Ini kan berarti definisi dari non teknis, vibrasi diselaraskan dengan usaha teknis kita. Makanya inilah barulah agama spiritual tuh nyambungnya ke sini. Kenapa harus berbuat baik gitu ya? Walaupun memang secara bahasa tidak banyak yang bisa kita begini ya. Secara bahasa tuh konteks dari cerita-cerita zaman dulu itu atau pembahasannya itu nggak relevan di zaman kita sekarang. Yang perlu kita sadari makanya adalah bagaimana esensinya. Makanya pengajaran agama itu juga banyak paradoksnya. Yang seperti tadi kita jelaskan, kita berbicara tentang paradoks. Jadi kita tidak memusuhi agama, kita tidak lari dari agama, justru kita bisa sadar esensi agama. Pilar ketiga, free will ya. Ketika tadi karmanya sudah selesai atau ada pencairan karma baik, free will ya. Misalnya sih, meski wajah teduh, hati netral, berbuat baik konstan. Gangguan eksternal karena semesta punya ritmenya sendiri. Gangguan eksternal tetap bisa menghantam, entah karena ada utang karma yang wajib dibayar. Tapi ingat, anatomi karma di sini bukan untuk kita pikirkan. Sebenarnya karma itu hanyalah bahasa lain dari pendaman emosi. Selama pendaman emosi kita telah selesai, telah benar-benar kita sadar secara netral, entah ada kejadian darurat, entah ada utang karma yang wajib dibayar, entah ada karma baik yang bisa menarik peluang raksasa, kita tidak terlalu melekat di situ. Ya, kita seperti berjalan, kita seperti diberjalankan saja. Nah, ini masih dalam pembahasan karma ya, sebagaimana kehendak bebas yang dicabut. Misalnya, ini aku udah bahas di minggu lalu, ini di minggu lalu atau di hari Minggu ya. Aku lupa, intinya yang kasus KDRT bertahun-tahun dapat penganiayaan dari suami ya. Kalau secara kehendak bebas kan solusinya cerai.
tapi istri tidak sanggup untuk pergi. Kenapa? Karena bisa jadi dia sedang melunasi karma buruknya. Jadi kemampuan bawah sadar mengambil pilihan bahwa oh ini tidak berdaya. Maka di sini catatannya, lihat mekanisme pilihannya ditahan. Dorongan internal untuk mengambil tindakan keputusan tiba-tiba lenyap, lalu dibuat berkehendak. Atau juga karma bisa membuat seseorang berkehendak melakukan sesuatu yang terus membawanya masuk ke dalam lingkaran kemalangan. Maka ketika masa bayar karma selesai, kesadaran dan keberanian mendadak naik secara natural, ya, secara alami. Syukur-syukur sampai bisa ke intuisi natural, spontanitas. Melewati zona force, percepatan perlunasan, ada nggak akselerasinya? Ada. Ya tadi, sebenarnya kita selalu berada di jalan, ya, percepatan pelunasan ketika belajar kesadaran. Percepatan pelunasannya adalah jangan pernah melarikan diri dari karma, berarti jangan memikirkannya, jangan pula kayak seakan-akan membawa doktrin pembahasan karma yang berat, dosa gitu ya. Intinya segera masuk ke dalam ruang penerimaan murni, acceptance. Ya, apa ya bahasanya dulu ya, ambil hikmahnya gitu ya. Walaupun mungkin apakah bahasa sekarang relevan atau tidak itu tergantung dari pendamaan emosi masing-masing. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ambil hikmahnya itu seakan-akan kayak pelarian, ya udah cukup secara utuh terima, di luar analisis pikiran, dah gitu aja. Maka yang dilakukan setiap hari hanyalah untuk mempertahankan kesadaran atau sadar sedang sadar gitu aja. Ini juga peringatan bagi healer ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin jadi healer atau sudah jadi healer atau memang healer itu sendiri terapis ya. Penyembuh, pemulih. Membantu seseorang, membantu orang lain tanpa pondasi kesadaran beresiko memindahkan utang karma atau menyerap utang karma klien atau pasien ke dalam diri Anda. Ya. Itu. Di sini aku nulis, jangan pernah memberikan terapi gratis buat mereka membayar sesadar-sadarnya sebagai bentuk pertukaran energi penutup karma, kecuali aku punya gerakan intensitas yang lain, pakai intuisi natural yang lain, yang memang dia memerlukan gratis. Karena aku melakukan keduanya. Tapi buat Anda, ya, buat Anda yang memang kesadarannya katakanlah tidak tinggi ya, beresiko, maka jangan pernah memberikan terapi gratis. Ya. Cobalah untuk membuat pertukaran energi. Nah, ilusi ruang terkunci, ya, psikologi klinis, ya, dari perspektif ini, seseorang yang terjebak lama di zona sakit. Nah, tadi sudah sangat lama terjebak dalam kondisi sakit, maksudnya terjerat karma gitu ya, kondisi penderitaan. Umumnya jadi tidak menyadari kondisi aslinya. Aku tuh ya susah, aku tuh loh yang begini, aku tuh lah yang salah gitu. Maka pasien yang paling sulit disembuhkan adalah mereka yang merasa dirinya baik-baik saja. Merasa, oh aku tuh baik-baik saja, aku sudah ikhlas, aku sudah damai. Murninya, aslinya kesembuhan baru bisa terinisiasi saat ada kesadaran. Sebenarnya aku kenapa? Gitu. Ini termasuk penjara mental ya. Seperti misalnya analoginya terjebak dalam kamar dengan pintu yang terkunci rapat. Fase kedua, sebenarnya gemboknya udah dibuka, tapi dia dengan bawah sadarnya masih merasa dikunci dan tetap meyakini bahwa nggak bisa keluar. Itulah kenapa terapi sadar healer ada. Saling paradoks yang ketemu ya. Padahal healer itu tidak boleh sembarangan gitu membantu seseorang yang berada dalam jebakan karma. Tapi ya itu harus ada.
Oke, variabel kesadaran, makanya pakai skema ini. Konsepnya satu wadah kata, ya, kayak kata. Konsep ini penting. Kesadaran itu apa gitu kan? Apa yang mau menjelaskan apa nih kalau nggak ada kita sebut kesadaran? Apa awang-awang? Maka di sini ada skemanya. Dengan konsep satu kata, ya, berarti satu wadah kata mewakili akumulasi fenomena realitas. Berarti latarnya. Fenomena tenggelam, timbul, ya. Nah, terus ada varian. Varian itu kan bentuk ekspresi turunan dari konsep dasar, spektrum. Nah, banyak spektrum. Nah, terbatas bahkan spektrumnya. Nah, itu barulah ada isi sama kekosongan, skenario dan ceritanya, komponen nilai dinamis. Yang baru bisa diuji di lapangan praktis sebagai pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, force versus power. Ini aku pernah punya pengalaman kan. Dikatain miskin lah, miskin. Nah, misalnya gitu ya. Coba misalnya Anda dihina apa misalnya? Miskin atau apapun. Nah, semesta ini sebenarnya sedang mengamati rute keputusan energinya kita. Nah, pola reaksi internal, kalau pakai force ya, marah, dendam, rasanya apa nih? Rasanya marah, dendam ketika dikatain miskin gitu ya. Dendam ingin membuktikan ego jadinya. Berarti keluarnya, manifestasinya, karena penderitaan tadi, berusaha untuk sukses gitu ya, berusaha untuk mengalahkan yang tadi ngatain gitu. Tapi kalau mau menggunakan rute power, tinggal sadari posisi murni, emangnya aku miskin ya? Pakai pertanyaan, ya, merilis identitas ego kemiskinan. Maka bisa geser, positive shifting. Jadi berdaya kedaulatan mandiri. Nah, jadi kedua jalur ini tuh tetap bisa bergerak, force sama power. Tapi force itu punya konsekuensi jangka panjang bagi tubuh, bagi emosi, ya bagi energi intinya. Gitu. Kayak kesimpulannya adalah sinergi teknis dan non-teknis. Jadi, teknis adalah aksi nyata. Non-teknis salah satunya menggunakan kekuatan semesta di wilayah vibrasi dan hukum-hukum keselarasan. Jika Anda ingin berkembang pesat tanpa harus kelelahan dengan sendirian gitu ya, harus menggunakan teknis. Itu kan kita sekarang sadari bahwa ada non-teknis. Maka aksi-aksi fisik sebagai individu tunggal segera digeser, mulailah mendelegasikan peran fisiknya ke dalam tim. Nah, ini berlaku untuk yang di perusahaan bekerja, termasuk ini teman-teman ya, sahabat semuanya. Kenapa kita itu berkumpul dalam satsang, dalam grup, ya kesadaran, ya. Karena kita tuh satu sama lain membantu diri kita sendiri dan orang lain. Ya, ketika membantu diri sendiri, Anda membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, kita membantu diri sendiri. Makanya ada tim yang solid, makanya ada perkumpulan, ada satsang. Kita sama-sama memberikan aksi nyata dan juga menaikkan getaran vibrasinya yang non teknis lebih tinggi. Tuh, makanya nggak sendirian. Jadi kalau misalnya ini, Anda memposisikan diri ya, dalam kesadaran murni, berarti Anda juga menggerakkan sebagai generator energi non-teknis dan juga sebagai sebagai penggerak kesadaran di aksi-aksi teknis. Manual booknya berdasarkan blueprint ya. Misalnya metafora 1, layar dan karakter. Apakah tokoh di dalam layar bioskop menyadari penuh bahwa seluruh pergerakannya murni dibatasi oleh proyeksi layar putih? Maksudnya, kita kalau dalam posisi keterpisahan sebagai karakter, sebagai identitas, ya kita seperti karakter dalam film, ya. Kita tidak sadar ada layar di luarnya. Sekarang coba sadari bahwa bukan hanya sebagai karakter dalam film, tapi kita juga adalah layarnya, itu kesadaran. Jadi kesadaran kita adalah objek yang berperan dalam semua skenarionya dan juga layarnya. Metafora 2 ya. Ini sama, baik hanya metafora ya. Maka
ketika kita sadar ya, blueprint itu kita berperan, tapi juga kita tidak melekat dan larut pada peran-peran itu. Jadi nggak terjebak. Yang metafora dua ya seperti ombak sama lautan, lalu ada juga langit dan awan, ya sama aja. Oke, nah terakhir ya, terakhir 3 slide terakhir, lompatan finansial. Untuk, ntar, ada ini. Oke, lompatan finansial ya, banyak orang gagal melompati krisis finansial karena langsung membidik target angka yang tidak rasional. Nah, kenapa begitu? Itu pasti karena pendaman emosi. Pasti karena perbandingan. Nah, finansial wajib diakselerasi bertahap melintasi 8 aspek kesadaran hidup. Ingat yang kesehatan, keuangan ya, keluarga, relasi, karir, pengembangan diri, hiburan, spiritual ya. 8. 8 kan? Nah ya. Berarti kalau kita sadar di sini, kita tuh tahu posisi, intinya sadar posisi. Menurutku misalnya kan ada yang bilang, menurutku angka 5 juta sudah membuatku kaya. Nah itu udah cukup. Banyak orang yang menganggap dirinya itu membandingkan dirinya kepada yang lain. Itu kan pendaman, makanya itu penting. Maksudnya di sini untuk melewati krisis finansial, ada lompatan finansial ini. Selalulah ya, kita sadar kita posisi di mana. Dan ini memang benar-benar harus disadari oleh Anda sendiri. Ya intinya, kita sudah utuh. Kita sudah selaras. Dan intinya merasa kaya, misalnya punya visualisasi simbol. Silakan, Anda sendiri yang tahu. Visualisasi simbolnya gini, sesuaikan penanda kesuksesan Anda. Misalnya, dompet tuh dolar gitu ya. Atau lebih suka emas, atau lebih suka pecahan rupiah yang merah gitu. Yang membuat paling Anda nyaman gimana? Nah, karena semua simbol. Ya, tadi, percaya diri adalah bahan baku untuk kita berjalan di dunia, ya kan? Berjalan di dunia material. Di dunia material itu butuh simbol. Simbol ini dari kesadaran berarti kita sadari. Kita perlu sadari, kenapa orang hanya mementingkan simbol? Karena nggak sadar. Ya, jadilah tuh simbol-simbolnya aja, kekayaannya. Ya, karena nggak sadar. Akhirnya ya tadi, selalu berkutat ya, fokusnya, atensinya pada hal-hal material. Ya, membandingkan, menghakimi. Oh, kamu miskin ya, kamu miskin, aku kaya gitu. Nah, aku tuh pakai jam ini, aku pakai mobil ini. Nah, itu. Nah, di sini makanya ada bahayanya tertulis. Bahaya terseret simbol, berarti nggak sadar. Ya, koruptor menjadi rakus tak terhingga karena mereka tidak sadar simbol, melainkan larut diperbudak oleh simbol nominal angka tersebut. Nah, oke, balik lagi. Oh, ternyata nih di slide terakhir, informasi tadi yang kubahas di awal, yang rezeki kita disangka-sangka itu ya. Jebakan fokus, banyak praktisi law of attraction gagal karena terobsesi mengejar rezeki yang tak disangka-sangka. Ini murni demi hasrat nafsu, ngarep kaya gitu ya. Padahal udah tahu, sudah sadar logikanya rezeki yang tak disangka-sangka. Ya jangan disangka-sangka. Mau menggunakan visualisasi, Sedona Method, Ho'oponopono, yang mana itu semua alat. Posisinya dulu sadari. Justru kalau posisinya salah, dari kekurangan, itu semuanya, baik tools-nya tadi, Sedona, Ho'oponopono, itu hanya untuk memperkuat pelarian. Dan keharusan, seakan-akan memang aku posisinya kurang. Ya memang kurang, makanya semesta selalu mengabulkannya. Coba sadar, lalu barulah teknisnya mengupgrade diri, relasi, skill, karir, gitu. Kembalilah ke dalam diri secara utuh. Wadah fisik adalah akselerator pertumbuhan yang wajib selaras dengan melimpahnya batin. Berpijaklah pada kenyataan materi, ya. Selesaikan urusan diri dan sadar di kesadaran murni. Oke. Oke, selesai slide-nya. Itu teman-teman.
Ya, sahabat semua, kalau sebenarnya banyak sih ya yang bisa kita bahas dari sini. Panjang banget. Cuman karena Anda semua atau yang sudah terbiasa mengikuti dari materi pertama sampai 10, biasanya tuh ketika baca ini sudah punya intuisi sendiri. Nah, coba juga silakan cek masing-masing intuisinya. Ketika baca ini, ada nggak yang mengalir atau tiba-tiba paham? Oh iya, oh iya, oh iya gitu. Ini semua tuh sudah kombinasi, kolaborasi apa? Semuanya tuh disatukan ya. Semua kreativitasnya, intuisinya yang aku sudah kerjakan dari materi 11 sampai 13 kemarin, semua di sini sudah. Jadi di materi ke-14 ini. Tanpa perlu Anda baca yang kemarin, ini aja udah cukup. Yang mungkin detail-detailnya ada kemana, kayak lensa jiwa, blueprint gitu ya. Tapi sini semua udah dibahas dan tinggal disadari aja. Nggak perlu kayak fokus terlalu dalam kepada identitas, blueprint, diri-diri yang sebenarnya itu hanyalah tools juga, hanyalah alat. Jadi tanpa perlu kita terjebak, kita biasakan juga sadar di sini, sadar jebakannya, dan sadar bagaimana kita terbiasa larut. Oke, ya. Selesai kita pertemuan pada malam hari ini dengan materinya. Mana apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada pertanyaan dari tadi ya. Menikmati materinya ya. Materi malam hari ini memang sangat padat dan merupakan gabungan dari 11, 12, 13. Dan kalau yang sudah terbiasa dari 1 sampai 10, itu tes juga tuh, intuisinya ngalir nggak. Karena gini ya, rahasianya. Seperti yang kita udah sering bahas tentang cerminan, ya, objek bahwa Anda sadar, Anda being, maka di luar Anda sebenarnya hanya objek, maka segala perilaku, pikiran, perasaan orang lain, itu hanyalah ya objeknya Anda. Sekaligus cermin kan. Ketika Anda sadar gitu ya, terus aku bilang informasi A, bisa jadi Anda nggak paham informasi A misalnya katakanlah A ini, materi A, bisa jadi di dalam kesadaran Anda memahaminya B, dan itu works buat Anda. Makanya sama gini, jangan selalu membenci orang yang benci Anda. Bisa jadi memang dia sedang mengangkat diri Anda, dia sedang menjadi cermin bagi Anda untuk Anda mengerti, memahami bahwa ternyata realitas atau semesta sedang memberi untuk Anda. Itulah paradoksnya dualitas dalam semesta ini. Kita tuh nggak bisa selalu menghakimi bahwa yang buruk itu pasti buruk, yang baik selalu baik. Kalau aku nggak pernah depresi, teman-teman, sahabat semua, bagaimana mungkin aku bisa di sini sekarang menjelaskan semua ini? Nah, apakah sebagian atau banyak orang bilang depresi itu buruk? Ya, mungkin. Tapi kalau nggak pernah depresi, ya, bagiku, depresi yang bertahun-tahun itu, pertama, mungkin aku nggak bisa sampai di sini memberikan penjelasan ini. Yang kedua, mungkin aku nggak bisa menikmati rasanya kebahagiaan surga tanpa depresi itu bagaimana. Nikmat sekali. Tanpa ada pikiran, tanpa ada suara-suara lagi, tanpa ada macem-macem lagi. Pure, murni, kosong, damai, nyaman, tenang, sadar. Gitu. Oke, jadi ya mungkin, atau juga waktu. Mungkin sekarang ya, oke, bingung-bingung. Banyak nih, belum banyak nih informasi dari yang tadi dijelaskan, kayaknya biasa aja. Tapi nanti, tiba-tiba paham. Kayak misalnya, aku materi dulu kuliah, S1 nggak paham. Tiba-tiba pas udah S2 paham.
materi S1. Oh, ada waktunya gitu. Tiba-tiba paham. Padahal aku nggak ingat sama sekali materi S1. Tiba-tiba di S2 paham gitu aja, ngalir. Nah, begitu. Jadi, mungkin ada waktu, mungkin juga bentuk informasi yang berbeda, A dan B, yang disampaikan A, tapi Anda memahaminya B dan cocok untuk Anda. Jadi, jangan terlalu fokus pada spektrum yang sempit ya. Sadari saja, nikmati saja, dan bergerak sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu intuisi natural, berarti hanya spontan, spontanitas bergerak ngalir. Gitu saja. Oke, ya sama-sama Bang Aden. Ada lagi nggak yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Silakan buat yang mau masuk grup, untuk membaca materinya. Di sana sudah disediakan link downloadnya materi pada malam hari ini. Oke, seru ya. Jadi buat yang Rabu depan juga silahkan tulis ya tugasnya ya. Mau nulis apa saja. Nanti aku berikan link dalam grup untuk ngumpulin ya, untuk upload ya. Jadi biar nggak rame di grup untuk kirimnya di grup, nggak, nanti di link upload file. Itu nanti ya 3 hari, hari Minggunya. 3 hari sebelum Rabu. Rabu kan kita bahas nanti. Oke, jika tidak ada lagi, saya berterima kasih pada semua yang hadir pada malam hari ini. Yang juga mungkin ya, ada di dalam grup atau juga enggak. Terima kasih. Dan juga agar biar saya semangat dan terus bergerak, semakin banyak, semakin padat materinya, dan juga memberikan Anda kesempatan untuk bertukar energi, silakan ada link donasi bantuan kepada saya. Itu gini ya, ceritanya untuk saya ngopi ya, ya gitu, uang saya ngopi gitu aja. Jadi di link profilku itu bisa masuk, diklik, ada beri dukungan. Silakan itu Anda bebas sesadarnya jika ingin memberikan donasi. Oke? Oleh karena itu juga buat Anda yang hadir pada malam hari ini, kita presensi dulu siapa saja. Ada Putra Jagat, Infinity Horizon, ya, Adentre, Neneng Suniarti, Azira, Ayah Ramafa, Maming, Iwang, Nurmadi, Koto, Rizal, Arm, Zephyr, dan Putra Bungsu 6. Terima kasih ya sudah hadir pada malam hari ini dan menikmati fasilitas dan materi hanya kesadaran. Oleh karena itu, saya izin pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Thank you dan sama-sama.